Terus Bapak komplain nggak sama petugas? Ya gimana mau komplain Pak, kita takut pada waktu itu. Ya namanya kita gimana lah, kita sebenarnya nggak mau berurusan sama petugas. Tapi semua sampai saat ini tidak ditangkap? Sampai saat ini saya punya HP sebenarnya. Bahkan saya sering hubung-hubung teman di Melanau, sekarang pun ada kegiatan. Sekarang ini? Iya, tapi sekarang ini saya dengar lagi 2 hari yang lalu ada ketangkap lagi besar-besaran. Siapa yang ketangkap? Nah, teman-teman di Melanau juga yang satu provinsi sama dengan saya. Yang anehnya ini lagi cokong kayu kok tidak ketangkap lagi. Juragan kapal lagi? Juragannya lagi. Ada apa ini? Anak buah siapa yang ditangkap? Nah, kurang tahu. Soalnya saya dapat informasi itu kan belum begitu akurat. Jadi cuman juragan motornya, jadi bos-bosnya saya belum tahu siapa-siapa pemilik kayu. Jadi kan kira-kira 2 minggu yang lalu kan Pak Arief pernah bilang bahwa di sana Melanau lancar lagi. Iya ada, itulah permainan di Melanau ya Pak. Itulah permainan di Melanau. Dan saya dengar Pak Arief pernah dapat SMS dari Pak Putu. Ya ada. Katanya semuanya Pak Haji Mohali, siapa lagi yang lancar? Ada, SMS-nya sampai sekarang pun saya simpan. Apa isi SMS-nya? Isinya itu bukan hanya Asin yang lancar, tetapi Fauji, Haji Melari juga lancar. Haji Melari juga lancar. SMS-nya sampai sekarang saya simpan. Alasan lancarnya apa? Nggak tahu, mungkin ya itu. Mungkin Pak Haji Melari ini kan ya Pak ya termasuk orang yang gimana ya? Kita omong ambil kasalnya itu kemungkinan Pak Haji Merali ini orang kebal hukum, kemungkinan besar. Mengapa saya mengatakan berani begitu? Iya, karena dia kegiatan kok tidak ditangkap. Saya berani mengatakan Pak Haji ini mungkin kebal hukum. Jadi Pak Arief selama di sini sering komunikasi SMS dengan sering polisi Melanau. Iya. Dan dia orang mengakui bahwa kayu di sana lancar. Iya, mengakui. Ada SMS-nya? Ada, sampai sekarang masih saya simpan dengan rapi. Bapak berani bersaksi? Berani bersaksi. Kenapa Bapak ditangkap? Pernah nggak tanyakan sama polisi sana? Pada waktu ditangkap, saya kurang tahu lah. Tapi saya pernah nanya sedikit-sedikit itu karena saya tidak diurus sama bos. Tidak diurus oleh bos? Sama bos, yaitu saudara Ati. Mungkin katanya kalau saya diurus mungkin lepas. Saya tidak tahu urus mereka itu cara gimana. Tapi ya itulah, kalau yang namanya kita kena tangkap, kalau yang namanya diurus cepat-cepat biasanya lepas. Jadi selama Bapak ditangkap ada keluarga atau Bapak diperhatikan nggak sama Ati? Demi Allah Pak, saya berani, saya bicara ini pada bulan suci Ramadan, jadi saya pun saat ini berpuasa. Sampai detik ini saya ditahan sudah hampir 6 bulan, 1 sen pun tidak ada bantuan dari saudara Ati. Tidak ada? Iya, cuman saudara Abbas waktu itu ada memberi, ya untuk katanya untuk uang makan, ya kita terima. Cuman tidak seberapa, tapi ya alhamdulillah masih ada perhatian. Selama Bapak ditahan di polisi, Bapak diperlakukan dengan wajar? Wajar-wajar saja Pak. Wajar? Tetapi saya merasa ada kejanggalan juga. Kok saya ditahan itu kok hampir 4 bulan? Kenapa saya ditahan 4 bulan itu? Karena sebenarnya saya itu tidak mau menandatangani BAP itu. Bahkan saya malah diancam oleh penyidik saya. Bahkan saya pernah di BAP lewat HP Pak. BAP lewat HP? Lewat HP. Jadi Pak Putu waktu itu di Melanau, saya sudah ditahan di Polres Ketapang. Dia BAP itu lewat HP. Jadi waktu dia minta tanda tangan kepada saya, sebenarnya saya nolak Pak. Dia mengancam saya, kalau kamu tidak tanda tangan BAP ini, kamu tidak akan saya kirim ke LP. Oleh karena saya ini orang bodoh, orang buta hukum, iya saya tanda tangan. Dibaca BAP itu? Benar saya sudah baca Pak. Ya karena ancaman dia tadi, kalau saya tidak tanda tangan ini, saya tidak akan dikirim ke LP. Ya karena saya ini orang gimana Pak, orang takut. Bapak merasa kecewa ya? Kecewa sekali, saya merasakan tidak adil dengan hukum ini. Kalaupun ingin nangkap saya,
tangkap juga yang besar. Jangan orang kecil seperti kami. Kalau memang betul-betul keadilan ingin ditegakkan, saya rela ditangkap. Tapi saya mohon, cukup bos-bos kayu juga harus masuk. Jangan orang kecil seperti kami yang jadi korban, ditumbalkan. Dan di BAP saya itu satu lagi Pak yang saya tidak terima. Saya bekerja dari tahun 2004. Kok di BAP saya itu kerjanya cuma dapat 3 kali. Aneh. Kan sudah saya pelajari itu BAP. Ya dipelajari. Jadi ya di situ anehnya. Ada apa? Dari tahun 2004 saya bekerja kok cuma dapat 3 kali. Dan juga saudara Putu penyidik saya, dia mengancam, ada SMS-nya agar saya mengakui semua BAP. Nah, jadi ada SMS sampai sekarang pun saya simpan. Supaya mengakui. Supaya saya mengakui apa ada yang ada di BAP itu. Kalau tidak saya nggak. Dia ngancam kalau tidak saya akui saya tambah sakit katanya. SMS simpan. Masih saya simpan Pak. Harapan Bapak terakhirnya apa ini? Harapan saya terakhirnya saya ingin nanya keadilan. Keadilan terutama itu kepada saya ini kan ditangkap 3 buah Pak ya. 3 buah yang yaitu Cahaya Baru, Putra Persatuan 1, Putra Persatuan 2. Cahaya Baru ini saya merasa ini di sini ada kejanggalan Pak. Kejanggalan ini kenapa? Pada waktu kami ditangkap memang surat perintah tidak ada penangkapan surat perintah pada waktu itu. Udah ditangkap kami baru ada surat perintah penangkapan. Nah, jadi waktu kami ditangkap sudah 2 hari 2 malam kami di Polsek Melanau. Jadi kami waktu itu mengambil kapal ke Desa Piansak, Lubuk Batu. Dikawal pada waktu itu saudara Ridwansyah, Teguh Heling dengan Pak Putu. Waktu pengambilan kapal ini yang anehnya kami lagi-lagi menemukan rakit kapal, kok tidak ditangkap oleh mereka. Dan pengawalan kapal ini Pak ya, cuman Putra Persatuan 1 dengan Putra Persatuan 2 yang dikawal. Sedangkan Cahaya Baru tidak dikawal. Oleh keterlibatan petugas inilah juragannya Cahaya Baru bisa melarikan diri. Nah, di sini pun saya sudah merasa ada kejanggalan, sudah merasa tidak adil. Lari ya? Lari.